Pernah nggak sih kalian membayangkan hidup yang super mewah, dengan pesta setiap hari, gaun-gaun cantik, dan makanan lezat yang nggak ada habisnya? Itulah hidup Marie Antoinette, Ratu Prancis di abad ke-18. Tapi, di balik pesta glamor ini, ada jutaan rakyat yang kelaparan. Perbedaan hidup yang ekstrim ini akhirnya bikin emosi rakyat Prancis meledak. Dan ledakan itu kita kenal sebagai Revolusi Prancis, sebuah peristiwa yang mengubah dunia selamanya. Kita bakal bahas gimana ratu yang suka pesta ini bisa berakhir tragis, dan kenapa hidupnya yang glamor jadi pemicu revolusi besar. Marie Antoinette sebenarnya bukan orang Prancis asli. Dia datang dari Austria dan menikah dengan calon raja Prancis Louis Naftis saat dia masih remaja. Sejak jadi ratu, hidupnya dihabiskan dengan pesta, judi, dan gaun-gaun mahal. Dia bahkan punya desa mini di Istana Versailles, tempat dia bisa pura-pura jadi petani. Gimik jadi petani ini bikin rakyat makin marah. Mereka merasa ratu nggak punya hati, karena dia pura-pura miskin sementara rakyat beneran kelaparan. Di sisi lain, Prancis sedang menghadapi krisis keuangan parah. Kas negara kosong karena biaya perang dan utang. Raja Louis Kas nggak bisa ngatur negara, dan ratunya malah foya-foya. Ada rumor terkenal yang bilang, saat rakyat protes karena nggak ada roti, Marie Antoinette bilang, kalau nggak ada roti, makan kek saja. Meskipun banyak sejarawan bilang itu cuma rumor, tapi kalimat itu pas banget menggambarkan gimana jauhnya kehidupan ratu dari penderitaan rakyatnya. Hal ini jadi bensin yang menyulut api kemarahan. Kemarahan rakyat akhirnya mencapai puncaknya di tahun 1789. Rakyat yang udah muak dengan pajak tinggi, kelaparan, dan ketidakadilan mutusin buat memberontak. Puncak dari pemberontakan ini adalah penyerbuan penjara Bastille di tanggal 14 Juli 1789. Penyerbuan ini bukan cuma buat bebasin tahanan, tapi jadi simbol perlawanan rakyat terhadap kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Revolusi pun resmi dimulai. Revolusi ini bukan cuma main-main. Rakyat berhasil menangkap Raja Louis Klasa dan Marie Antoinette. Mereka dipaksa pindah ke Paris dan kekuasaan mereka diambil alih. Monarki kerajaan yang sudah berkuasa selama berabad-abad di Prancis akhirnya runtuh. Setelah ditangkap, nasib Raja Louis XVI dan Marie Antoinette ditentukan oleh rakyat. Mereka diadili dengan tuduhan pengkhianatan. Rakyat butuh simbol nyata kalau era monarki sudah berakhir selamanya. Tanggal 21 Januari 1793, Raja Louis Navas dieksekusi dengan guillotine di depan umum. Ini adalah momen yang mengguncang seluruh Eropa. Raja yang seharusnya ditunjuk Tuhan, ternyata bisa dihukum mati oleh rakyatnya sendiri. 9 bulan kemudian, giliran Marie Antoinette. Di tanggal 16 Oktober 1793, ratu yang dulu hidup glamor dan dikelilingi kemewahan ini dieksekusi di tempat yang sama dengan suaminya. Sebelum dieksekusi, dia meminta maaf pada Algojo karena enggak sengaja menginjak kakinya. Kematian Marie Antoinette jadi simbol yang sangat kuat. Ini menunjukkan kalau kekuasaan raja dan ratu sudah berakhir. Revolusi Prancis berhasil mengubah pemerintahan dari monarki menjadi republik, di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Ide-ide tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan menyebar ke seluruh dunia dan menginspirasi banyak revolusi lainnya. Kisah Marie Antoinette dan Revolusi Prancis memberikan kita pelajaran penting. Keserakahan dan ketidakpedulian para pemimpin bisa punya konsekuensi yang mengerikan. Revolusi ini juga menunjukkan bahwa setiap manusia punya hak untuk hidup adil dan sejahtera. Jadi, hidup mewah Marie Antoinette bukan cuma cerita kuno. Itu adalah bagian dari sejarah yang mengajarkan kita tentang pentingnya keadilan dan dampak dari ketidaksetaraan. Revolusi Prancis memang kejam, tapi berhasil melahirkan ide-ide yang membentuk dunia kita sekarang.